happy, tapi tidak kemudian malah menjadi people pleaser itu ya, terjebak mengorbankan diri sendiri untuk kebahagiaan orang lain. Oke, saya melanjutkan 3 teori tadi ya. Ini ada hubungannya dengan itu. Jadi pleasant life, good life, dan meaningful life. Ini kalau saya membacanya, jenjang ini yang atas punya bawahnya, tapi yang bawah tidak pasti punya atas. Ya. Kalau kita ada di meaningful life, tentu saja kita harus good life dulu. Bagaimana kita bisa berbagi ke sesama kalau kita sendiri belum beres? Jadi meaningful life diawali good life. Dan semoga kita sampai di level bahwa pleasure kita, kegembiraan kita itu bukan hal-hal eksternal yang kecil, yang sepele, tapi kita gembira oleh good life kita. Jadi kalau kita di meaningful, kita itu ya gembira, ya baik. Ya. Berarti apa? Kalau ada momen di mana kita rasa berbagi ke orang lain, tapi kita sendiri jatuh, ambruk, itu perlu dipertanyakan, apa bisa kita berbagi yang maksimal sementara kita sendiri ambruk. Saya sering pakai istilah gini, apa bisa kita membahagiakan orang lain sementara kita sendiri tidak bahagia? Apa bisa kita menerangi sekitar kita sementara kita sendiri gelap? Ini sama kayak orang pleasure tadi. Saya tidak bahagia, tidak apa-apa, asal aku bahagia. Biasanya gitu. Gimana bisa kamu membahagiakan orang? Kamu sendiri tidak bahagia. Kalau kamu sendiri sedih, merungut, tidak bisa senyum, rasanya berat, apa bisa kamu membahagiakan orang? Jangan-jangan orang yang kamu bahagiakan terus malah, alah kok sudah cukup, kamu sendiri dulu yang bahagia. Sering saya contohkan biasanya seperti ini, orang tua dan anaknya. Orang tua itu sering berprinsip, sudahlah saya menderita, saya lelah, saya bahagia, tidak apa-apa, asal anakku bahagia. Sering pengobatan seperti ini dilakukan. Padahal ya rumusnya tuh, kalau orang tuanya bahagia, gimana anaknya bisa bahagia? Kalau orang tuanya tidak bahagia, gimana anaknya bisa bahagia? Kita yang melihat orang tua kita seperti itu kan mungkin wah kasihannya orang tua saya. Mungkin saya bisa sukses, tapi sulit bahagia melihat pengorbanan orang tua kita. Jadi, ya kalau kita ingin membahagiakan, kita harus bahagia sendiri dulu. Maka logiknya orang pleasure itu pertama juga kita kritisi dalam aspek ini. Kita sebenarnya ingin menyenangkan orang lain tapi mengorbankan dirinya, itu agak muskil. Apalagi kalau kemudian kita yang jadi anaknya terus nyuduh, wah saya juga gitu ke orang tua saya nggak perlu bahagia, yang penting anak saya bahagia. Anak kita nanti juga begitu, oh saya juga tidak perlu bahagia sebenarnya. Wah, akhirnya bisa sampai 70-an tidak ada yang bahagia. Ingin anaknya terus yang bahagia, tidak ada yang bahagia sama sekali. Yang pertama ini dari jawaban dari aspek teori ini ya. Ada jawaban dari perspektif yang berbeda. Kalau ada orang bermental pleasure, hanya ingin menyenangkan yang lain saja, jangan dikira itu orang itu sepenuhnya peduli orang lain. Jangan dia ini sebenarnya egois dengan cara yang berbeda. Apa ya istilahnya? Egois dengan cara yang berbeda itu ego dengan cara menyenangkan orang lain. Toh tidak ada orang lain minta disenangkan, cuma dia merasa saya hebat, saya luar biasa, saya terpuji sekali dengan melakukan ini sampai mengorbankan dirinya. Ini sebenarnya bagian dari masalah egoistik yang dipikir kesenangannya sendiri, kepuasannya sendiri, satisfaction-nya dia sendiri.
Padahal dia lupa itu merusak dirinya. Nah, itu yang saya sebut egois dengan cara yang berbeda. Karena engkau merasa bahwa dengan berkorban itu kamu merasa berarti, terus apa yang kamu korbankan. Itu kayak anak kecil yang merasa misalnya dia dihargai oleh teman-teman, dia dihargai oleh meraktir temannya. Akhirnya apa? Tiap hari dia meraktir temannya. Demi apa? Kebahagiaan dia dihargai orang lain. Sebenarnya tujuannya tidak untuk orang lain, pada akhirnya untuk dirinya sendiri. Itu yang saya maksud egois dengan cara yang berbeda. Maka bukan berarti jelek berbuat baik pada orang lain itu, tapi tetap yang pertama harus kita cintai diri kita sendiri. Semakin kita berkualitas, semakin kita bahagia, semakin kita bisa berbagi kebahagiaan, berbagi kualitas diri kita ke yang lain. Itu seperti novel-novel dan sebagainya. Kalau kalian jadi jenuh, hidupmu hanya lari-lari di padang pasir, tidak pakai baju, bikin kulit, apa yang bisa kau berikan pada Laila? Tapi kalau kamu hebat, kaya raya, luar biasa, canggih, pinter, kuat, ada hal yang bisa kamu berikan pada Laila. Jadi cara berpikirnya sekarang mindsetnya agak diubah ya. Dengan kamu pertolonganmu pada orang lain juga lebih luar biasa. Tapi semakin kamu lemah, semakin kamu sulit untuk memberi yang baik pada yang lain. Baik, itu. Oke, baik. Jadi secara tidak langsung kebahagiaan diri sendiri itu seperti prasyarat ya Pak, kalau kita mau bisa membahagiakan orang lain juga. Dan hati-hati kalau kita people pleaser, yang kita pikir itu adalah selflessness, ternyata justru sisi lainnya itu adalah bentuk egoisnya kita. Begitu ya Pak, kita kasih makan ke ego kita sendiri dengan mengorbankan. Semakin banyak pembahasannya, semakin banyak juga nih pertanyaan di kepala kawan-kawan semuanya yang sebentar lagi akan saya kasih kesempatan untuk bertanya. Tapi saya izin boleh kasih satu pertanyaan final mungkin ya Pak, karena tadi sedikit menyinggung mengenai meaningful life, yang mana tadi didefinisikan adalah dengan kita berbagi dengan orang-orang di sekitar kita juga. Sebagian orang mendefinisikan meaningful life ini dikaitkannya dengan relasi vertikal, begitu Pak, ke atas, sesuatu yang lebih besar, ide sesuatu yang lebih besar, transcendence begitu ya Pak. Nah, kalau misalkan kita kaitannya dengan relasi ke atas, berarti kan ini mungkin banyak dimilikinya pada orang-orang yang beragama. Nah, bagaimana puncak kebahagiaan orang yang beragama itu Pak? Ini saya bawa ke tema kita yang ada kata keikhlasan. Jadi begini, tadi kan tiga itu ya, pleasure life, good life, dan meaningful life. Kalau dalam agama masih ada satu lagi puncaknya tertinggi kebahagiaan. Istilahnya mungkin kalau dalam bahasa Inggris adalah ultimate good. Ultimate good itu konsepnya menurut saya kalau dalam Islam itu yang ikhlas. Ikhlas itu kalau kita sebut ya, kalau pleasure itu durasinya pendek, good life durasinya lebih panjang, meaningful life durasinya sangat panjang. Kalau ultimate good keikhlasan itu durasinya long lasting, durasinya akan terasa terus bahagianya. Kenapa begitu? Kita coba kita ngobrol. Oleh sebab itu tadi jelas pendek, good life yang menyangkut diri kita sendiri saja, meaningful life guna kita ke sesama. Guna kita ke sesama itu memang panjang, tapi bisa saja terputus. Pada akhirnya mungkin yang semula menyenangkan bisa menyedihkan, bisa mengecewakan. Misalnya kita sudah bantu orang macam-macam, balasannya orangnya menyebalkan. Kita sudah menolong, ternyata dia nyelukitnya luar biasa katakan.
Jadi kita tidak jadi bahagia, padahal juga meaningful life. Ya. Caranya agar kita tidak disentuh oleh ketidakbahagiaan semacam ini apa? Ikhlas. Motif perbuatan kita, apakah itu good life atau meaningful, itu bukan manusia, bukan orang apapun, tapi Tuhan saja. Saya melakukan ini kalau dalam agama berilah ta'ala. Saya berbagi ke orang lain itu tidak karena nunggu ujian, tidak karena nunggu balasan, sepenuhnya karena Allah saja. Ini membuat bahagia kita tidak ada akhirnya. Karena kalau kita motifnya masih hanya dari manusia, meskipun demikian, pada saatnya mungkin kita kecewa, pada saatnya mungkin kita merasa hampa karena tidak ada balasan. Kalau kita motifnya Tuhan saja, motifnya Allah saja, kalau bahasa kita ikhlas, di situ kita merasakan bahagia yang sangat panjang. Karena ikhlas itu kita tidak mungkin menghitung apa efeknya ke kita tidak lagi menghitung apa yang saya dapat, kita tidak lagi menghitung keuntungan apa yang saya peroleh dari segala kebaikan tadi. Fokus kita adalah ke Allah. Apakah dengan ini Allah ridho padaku, Allah sayang padaku, dan lain sebagainya. Ini yang membuat kita kemudian jauh lebih tenang, jauh lebih bahagia. Ini nanti yang ini tadi yang saya sebut puncaknya kebaikan kita justru ikhlas, dan situ kita menemukan kebahagiaan yang tak terbatas. Baik, saya kira itu kalau kita. Terima kasih kelas ya teman-teman semuanya, rekan-rekan. Katanya pendek tetapi sulit sekali untuk bisa diimplementasikan ya. Saya akan setelah ini membuka segmen pertama ya untuk pertanyaan. 3 penanya mungkin ya Pak ya. Di awal boleh berkaitan dengan yang baru saja Bapak Kais sampaikan, ataupun yang lainnya juga boleh. Tapi saya yakin topik ikhlas ini, para berikhlas ini masih teka-teki banget ya buat kita semua. Itu kayak proses pembelajaran seumur hidup. Jadi boleh banget kalau mau mengulik lebih dalam terkait dengan ikhlas, terutama implementasinya. Silakan, apakah ada yang mau bertanya, angkat tangan? 3 penanya pertama tadi masnya ya, yang duluan kayaknya. Yang mana Pak? Boleh? Ya apa saya? Yang ini ya, oke. Mbaknya satu lagi tadi, boleh masa yang pakai topinya. Nanti yang lainnya bisa buat yang berikutnya ya. Boleh maju ke depan kali ya, masih bisa bertanya langsung kepada Pak Faiz, silakan. Ya, boleh di situ. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rizky Faiz. Perkenalkan Pak, saya ingin bertanya. Sebelum itu saya pernah menemukan satu ungkapan tentang kebahagiaan, yaitu pertanyaan bahwa apa artinya bahagia ketika kita selalu bahagia. Sehingga dari pertanyaan ini nampaknya bahagia mulai kehilangan maknanya dan menyebabkan beberapa orang bangga atas ketidakbahagiaannya. Salah satunya yaitu sikap kepribadian Byronik yang dia rela dan bangga bahwasanya diri saya untuk bahagia gak apa-apa, saya happy dengan ketidakbahagiaan saya. Nah, apakah atau bagaimanakah menyikapi hal yang seperti ini? Apakah ini disebut juga sebagai kebahagiaan atau tidak? Itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kamu langsung direspon atau Langsung 3 aja. lanjut dulu? Nanti biar sesinya banyak. Oh ya, oke. Boleh langsung penanya dulu, silahkan maju. Boleh di situ aja deh ya, biar kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang saya hormati Pak Dr. Sambil. Jadi saya pernah baca satu buku psikologi. Itu bahasanya bahagia itu ilmiah dan bisa diusahakan. Jadi kuncinya
kebahagiaan kita itu sebenarnya seharusnya harus diusahakan. Jadi harus berdasarkan pada usaha kita untuk berbahagia. Jadi kalau misalnya hari ini kamu merasa sedang tidak bahagia, berarti itu semacam alarm untuk kamu bangkit guna untuk menciptakan bahagia lagi. Nah, terkait dengan tadi disinggung dengan cinta ya Pak. Jadi sebenarnya selain soal cinta itu harus dicari dengan cara yang baik. Nah, pertanyaannya adalah bentuk cinta yang baik itu apakah cinta yang dulu ataukah cinta yang hari ini? Mungkin sesingkat itu aja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta yang dulu ya atau cinta? Oke. Baik. Tadi penanya ketiga silakan boleh Mas maju dan gimana? Ngomongnya di situ aja. Kalau itu juga bertambah tahun ini saya ingin ngomong apa? Tapi saya coba mau tadi yang dibicarakan tadi dulu. Dulu ketika apa namanya? Mungkin kalau saya mengalami egois yang disebutkan oleh Bapak ketika saya memberikan kemudian kepada orang lain, maka saya itu dulu bahagia gitu. Tapi dengan mengalihkan keterpurukan saya walaupun saya tidak bahagia, saya harapkan gitu. Nah, saya untuk saya sendiri Pak, saya berapa kali saya ini Pak apa namanya? Saya sampai membuat nama pena saya dengan nama Bulkar itu dari kata Bulkar Himalaya. Bulkar Himalaya itu merupakan festival itu apa namanya, festival pengembangan yang ada di Thailand. Nah, ketika orang-orang melihat apa namanya melihat pengembangan itu ada, maka orang-orang itu senang gitu. Walaupun saya sebagai kota saya itu terbuka gitu. Maksud saya apa yang sebenarnya saya mencoba untuk tidak memberikan kebahagiaan kepada orang lain Pak. Tapi namanya kurang enak di dalam hati saya Pak. Di dalam hati saya itu ya ketika ingin membantu saja membantu udah gitu. Nggak mau mengharapkan apapun, nggak mau dibilang apapun, nggak mau dijadikan apapun. Ya kita tetap memberikan kebahagiaan saya itu. Saya penulis Pak, saya suka menulis apapun, dan saya juga mengajar. Tapi kalau mengajar itu apa ya? Lebih banyak lebih banyak pelajar. Walaupun bukan saya untuk maksudnya banyak untuk saya untuk menjadi seorang yang lebih kaya, tapi saya itu bisa itu Pak, saya sampai itu kaya untuk menjadi seorang yang kaya. Jadi ketahuilah Pak, kalau tidak ada kebenaran. Tanggapi bukan saya jawab. Sebenarnya ya, karena situasi spesifik yang dihadapi teman-teman pastinya beda-beda. Yang pertama ketika menanyakan tentang baik, kalau di mentality ini dari kalau teman-teman tertarik bukunya Bertrand Russell yang judulnya The Conquest of Happiness, menaklukkan kebahagiaan. Nanti di situ ada uraian tentang bionic mentality ini, terinspirasi oleh Lord Byron dari Inggris. Maknanya adalah orang yang tipe yang suka meromantisasi penderitaan.
Karena ada orang itu yang justru dalam penderitaan dia produktif. Kalau sedang patah hati dia puisinya malah banyak. Kalau sedang sedih itu malah kelihatan dia aktif sekali mas. Ini mental produktif. Jadi makanya istilah mentality ini memang dikontraskan dengan orang itu biasanya yang dicarikan kebahagiaan. Lalu ada orang kayak ini justru dia nyaman dengan penderitaan. Ini bahan refleksi tidak, meskipun kalau dijawab secara retoris juga bisa saja. Justru dalam dirinya penderitaan itu lalu kebahagiaan. Jadi sebenarnya tidak ada orang yang tidak nyari bahagia, yang cuma orang ini agak unik saja sih bahagianya ketika dia menderita. Saat menderita itu kayak kalian yang mahasiswa, kalau sudah kepepet baru terus bisa nulis, bisa apa gitu kan. Kalau tidak dipepet tidak keluar produktifmu, tidak keluar jagomu gitu. Kalau sudah kepepet, ini mau tidak mau harus jalan. Makanya kadang-kadang orang maksa kamu nulis, maksa kamu itu biar aja. Kalau tidak begitu kamu tidak produktif. Nah mentalitas seperti ini namanya Byron mentality Byron. Tentu saja ada kalanya mental seperti ini membawa kepada yang negatif, kadang juga membawa pada yang positif. Membawa pada yang negatif itu kadang-kadang jatuhnya pada sinisisme, mensinisi orang yang sedang berjuang mencari kebahagiaannya. Jadi dia kalau ada orang sedang berusaha bahagia itu isinya nyinyir saja. Ini efek negatifnya. Terus orangnya dimarahi, Allah ngapain kamu berusaha sekeras itu? Mau hidup ini absurd, mau hidup ini tidak pasti. Terus kamu ngapain terus? Ini biasanya efeknya mental Byronik tadi. Iya sih, memang hidup ini ada senang, ada susah. Kita harus siap menerima dua-duanya. Tapi kan tidak berarti kalau sedang menerima susah terus kita bergembira, ya saya susah, alhamdulillah kan tidak begitu. Ya manusia normal itu kalau susah ya ingin cari jalan keluar. Tapi orang Byronik ini kadang ya keplesetnya ke sana. Jadi apa namanya? Kalau kita ada istilah toxic positivity, mungkin orang ini kebalik, positif toxicity. Menganggap positif racun itu. Nah, ini orang Byronik. Tapi kalau bisa membawa ini ke ranah yang lebih positif, kayak tadi jadi lebih produktif, mungkin jadi lebih empatik dengan orang lain. Ya, orang lain mungkin mengalami seperti saya. Saatnya saya dengan ini menggembirakan mereka juga bahwa penderitaan itu tidak harus diratapi sampai segitunya, misalnya. Itu bisa. Jadi ini tergantung cara kita. Makanya tadi kalau di buku ya definisinya romantisasi penderitaan. Jadi orang suka meromantiskan penderitaan. Biasanya ya seperti tadi melahirkan karya-karya yang luar biasa. Justru ketika sedih, ketika bahagia tidak seproduktif itu. Saya tidak tahu teman-teman ada tidak yang tipenya begitu. Karena kalau dia ini jatuhnya ke sinisisme, lagi ke apatisme, orang itu menjengkelkan. Sulit sekali dia mengempati orang yang sedang sedih. Tapi bisa sebaliknya, kalau dia kemudian mengembangkannya ke arah toleran dan empatik pada orang lain yang mengalami penderitaan, atau justru berbuat kreativitas yang berguna, bermanfaat untuk pertumbuhannya. Karena memang kadang-kadang penderitaan itu membuat kita tambah tangguh, tambah hebat. Sebenarnya logika Byronik ini kadang-kadang dipakai juga dalam dimensi tertentu, dalam konsep tertentu. Misalnya kan ada tradisi-tradisi timur yang mensyaratkan bahwa kita tirakat dulu, semacam menyiksa diri biar produktif, biar dekat dengan Tuhan, biar mentalnya kuat dan lain sebagainya.
Baik, ini istilahnya sendiri ya, bisa teman-teman cek itu tadi ya di bukunya Bertrand Russell yang judulnya The Conquest of Happiness, menaklukkan kebahagiaan. Kemudian yang kedua tentang cinta. Bentuk yang baik dari cinta itu cinta yang kemarin atau cinta yang hari ini. Kalau saya model cinta itu akan selalu baik, apapun yang dilakukan. Justru orang yang mencintai biasanya fleksibel dia. Fleksibel dalam arti fokus ke tujuannya, membahagiakan yang dicintai. Caranya bisa berubah, bisa ganti menyesuaikan zaman. Itu fleksibel. Orang tua yang mencintai anaknya, dia tahu kapan ngasih anaknya uang saku 5.000 saja dan kapan ngasih uang saku anaknya 500.000. Dia tidak akan kaku, pokoknya anakku 5.000. Ya, nanti kalau sudah kuliah uang 5.000 tidak ada artinya buat anak kita. Tapi baik dikasih 5.000 atau dikasih 500.000, dasarnya sama, cinta. Maka ya bagi saya cinta itu di momen apa saja, dalam situasi apa saja, jenis hubungan apa saja, sifatnya positif. Pak, kalau pada orang jahat Pak, pada orang buruk Pak, pada teman yang manipulatif Pak, apa yang kita cintai? Kalau menggunakan rumusnya cinta, iya. Tapi tentu saja dengan cara mencintai yang berbeda. Kalau pada teman yang baik, kita cintai dengan cara mendukung kebaikannya biar dia tambah semangat melakukan kebaikan. Kalau pada teman yang jahat, kita cintai dia dengan cara kita tegur, kita luruskan, kita bantu keluar dari kejahatannya karena kita cinta. Jangan dikira orang yang mengkritik itu selalu dasarnya orangnya tidak suka dengan kita. Bisa saja orang mengkritik kita karena dia cinta pada kita. Dia tidak mau kita ada terjatuh pada kesalahan, pada hal yang negatif. Jadi ini yang kemudian membuat di banyak konsep, di banyak teori, cinta selalu disebut sebagai relasi yang paling ideal terhadap apa saja, termasuk terhadap orang yang jahat. Ini kalau ditanya pada relasi cinta masa lalu apa cinta masa kini, cinta akan selalu baik. Problemnya sebenarnya tidak di masa lalu atau masa kininya. Problemnya sebenarnya tadi, bisa tidak sih kita menghidupkan cinta dengan benar? Bisa tidak kita standing for love? Karena kadang-kadang kalau melanjutkan teorinya Erich Fromm ini, cinta itu bisa jatuh pada posesivitas, bisa jatuh pada eksploratif, bisa jatuh pada mentalitas pasar, bisa jatuh manipulatif, membuat kita kehilangan diri kita sendiri dan lain sebagainya. Itu berarti kita tidak bisa menegakkan cinta. Kalau ada yang bilang, Pak, cinta itu ternyata menyakitkan ya, kemungkinan karena mungkin kita selama ini belum mampu menghidupkan cinta yang sebenarnya. Mungkin selama ini kita masih ada di jenis cinta yang berpamrih misalnya, sehingga ketika pamrih kita tidak terpenuhi, kecewa kita, sakit hati lagi. Ini salah satu contoh. Itu untuk pertanyaan kedua. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Yang tadi tidak ada pertanyaannya, pokoknya rata habis gitu aja ya. Senyampe-nyampenya juga. Oke.
Tadi saya dengar sekilas ada kalimat, Pak, saya itu suka membahagiakan orang lain, membantu orang lain, yang sampai ke level tidak memperhatikan diri saya sendiri. Sebenarnya ya, kalau saya menanggapinya, yang pertama, di masyarakat yang kita lakukan itu dianggap mulia, kita dianggap pahlawan, ya. Tapi tetap kita harus hati-hati dalam arti yang pertama begini, kalau kita altruis total,